Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Pemuji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Siti Duria, mahasiswi PPG mata pelajaran Al-Quran Hadis di batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 254060612436. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Darussaadah kelas 6 dengan materi memahami surah Ad-Duha. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar, siap bermain. Yes. Yes. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin kalian semua berdiri terlebih dahulu. Oke, hadap sini, coba cek sekelilingnya, ada tidak sampah di sekitar kalian? Ayo, tidak ada sampah tisu atau apapun? Tidak. Sekarang cek kerapihan kalian, sudah bagus atau belum? Rapi, dasinya dirapikan, bajunya dimasukkan. Sudah? Aman semuanya? Oke, silahkan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa? Saya. Oke, silakan Rashid. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Rashid. Silakan duduk dulu. Ibu absen terlebih dahulu hari ini. Siapa yang nggak masuk? Azwar? Azwar kemana Azwar? Oke, Ramzan? Alma? Reski? Rashid? Safana? Syahrul? Dimas? Hana? Prisil? Saskia? Nabil? Oke, Azwar? Azwar tadi izin ya? Oh ya, oke. Berarti cuma Azwar yang termasuk ya. Setelah kita presensi, Ibu ingin kita mengingat para pahlawan kita untuk menumbuhkan nasionalisme kita. Kita mengenang dengan cara menyanyikan apa? Lagu nasional. Boleh sih? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita masuk ke materi yang baru di minggu ini, Ibu ingin bertanya ke materi yang sebelumnya. Ayo, siapa yang masih ingat kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ya, silakan Zafran. Tentang keutamaan memberi. Bagus, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Zafran. Oke, hadis keutamaan memberi. Berarti kemarin kita disuruh untuk memberi, ya kan? Ada yang masih ingat nggak hadisnya seperti apa? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wal yadul
Ulyal munfiqatu wasuflas sailatu. Oke, mana suaranya nih? Ya, apa terjemahannya? Siapa yang mau jawab? Coba Reski, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oke, tangan di atas adalah yang memberi dan tangan di bawah adalah yang meminta. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk pembelajaran baru, Ibu pengen biar kalian semangat, ini udah pada siang hari. Ayo kita ice breaking dulu. Cluenya adalah boom, clap, candy. Berarti kalau boom adalah menepuk meja. Kalau clap, tepuk tangan. Kalau candy baru ambil permen. Siap semuanya? Boom, 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 clap, boom, clap, 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 boom, clap, boom, clap, 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 candy. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Memasuki materi baru hari ini adalah memahami surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Wah, seperti apa ya surah Ad-Duha ini? Kalian sudah pada hafal belum sebelumnya Ibu tanya? Sudah pada hafal? Surah Ad-Duha di pembelajaran tahfiz sudah hafal? Alhamdulillah. Oke, tujuan pembelajaran kita dalam surah Ad-Duha. Tujuan pembelajaran kita adalah melafalkan surah Ad-Duha dengan tartil sesuai makhraj dan kaidah tajwid secara benar dan penuh adab sebagai wujud cinta kita kepada Al-Quran. Boleh kalau agak sulit ngelihat PPT-nya, boleh agak berbalik sedikit, tidak apa-apa. Kemudian menghafalkan surah Ad-Duha dengan lancar serta menganalisis arti dan makna ayatnya secara tekstual maupun kontekstual. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menjelaskan isi kandungan surah Ad-Duha, khususnya tentang kasih sayang Allah, penguatan jiwa, dan juga kepedulian sosial. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap syukur, percaya diri, empati kita kepada orang lain, dan peduli terhadap anak yatim maupun orang yang membutuhkan sebagai wujud penghayatan surah Ad-Duha. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita. Surah Ad-Duha secara lebih mendalam, pemahaman bermaknanya kita bisa mengetahui, tidak hanya hafal. Tidak hanya tahu secara konsep, tapi kita bisa mengamalkannya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini? Oke. Perhatikan gambar ini, ada dua gambar, yaitu ada siang dan juga malam. Sekarang udah ada yang tahu belum surah Ad-Duha itu artinya apa? Sholat duha adanya di pagi, siang, malam, sore, adanya di mana? Ada di pagi. Berarti surah Ad-Duha ini adalah ketika waktu matahari naik sepenggal. Sepenggal itu setelah matahari terbit, baru terbit tuh. Nah, itu sudah masuk waktu sholat duha atau disebut juga dengan waktu duha. Nah, ini ada siang, ada malam. Nah, Ibu mau tanya nih, kalau siang itu berarti diibaratkan seperti ini. Ada yang tahu? Jadi, ada siang, ada malam. Kok Bu ada siang, ada malam? Kenapa ya? Ada yang mau coba jawab? Ayo, kok diam? Kalau yang jawab, ada nggak sih orang yang merasa kesulitan? Di sini siapa yang pernah merasakan kesulitan? Kesulitan, merasa nggak ada yang peduli, sendiri, ya kan? Siapa di sini yang merasa kesulitan? Pernah nggak? Kayaknya aku nggak ditemenin siapa-siapa nih. Aku kayaknya udah ditinggalin Allah. Ada nggak yang merasa seperti itu? Ayo coba, ada angkat tangan. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah takut, angkat tangan aja. Ada nggak ngerasa? Ada nggak di sini juga yang ngerasa semangat, ngerasa ya Allah, alhamdulillah kemarin aku dapat ini, berarti Allah sudah menolongku. Ada nggak? Ada nggak? Ayo, ada. Makanya ini menjelaskan kita bahwa ada siang, ada malam, ada susah, ada senang. Ada nggak orang senang terus nggak pernah susah seumur hidupnya? Nggak ada. Semuanya itu ada senang, ada susah, semuanya itu ada siang, ada malam. Itu terbagi menjadi dua. Semuanya itu ada atas, ada bawah. Jadi selalu ada timbal balik. Nggak ada orang senang mulu, nggak ada orang sulit mulu. Ya, semua itu pasti ada siang. Begitu juga ini ada siang, ada malam. Siang kita butuh matahari, malam kita butuh bulan. Seperti itu, paham? Ya, berarti di sini Ibu tanya, berarti pernah nggak nih? Prisil pernah ya? Kemarin? Ayo, kan nggak cerita? Oke, kenapa Prisil? Pernah merasa kesulitan? Boleh? Boleh, kenapa? Dikasih cobaan gitu lah. Oh iya, dikasih cobaan. Iya. Terus Prisil tetap putus asa aja, udah deh. Allah nggak temenin aku, atau tetap semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Prisil sudah berani menceritakan. Oke. Jadi, bagaimana kita bisa semangat lagi? Di surah Ad-Duha inilah diturunkan.
Ibu mau tes dulu nih pemahaman kalian tentang surah Ad-Duha. Kira-kira udah ada yang tahu nggak ya pemahamannya? Silahkan dibuka HP-nya. Buka dulu Wayground atau Quizzes. Oke, masukkan kodenya. Udah masuk Wayground? Kodenya adalah 949492. Sudah mencari solusi, mestinya sudah paham. Oke, pemenangnya adalah Hana, Talita. Wah, Talita dan juga Rashid. Beri tepuk tangan. Kita sekarang masuk ke materi surah Ad-Duha. Ibu ada video pembelajaran terlebih dahulu. Silakan disimak. Kisah Ashabun Nuzul, surat Ad-Duha ayat 1 hingga 5. Silakan disiapkan kertasnya atau buku tulisnya. Ambil intisari dari video yang ada di depan, video pembelajaran tersebut. Kita baca sama-sama surah Ad-Duha ya, terlebih dahulu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addith. Oke, sadaqallahul adzim. Dari cerita tentang Nabi Muhammad tadi berbicara tentang asbabun nuzul, yaitu sebab apa? Sebabnya? Sebab turunnya surah Ad-Duha. Ada yang mau mengambil intisari dari asbabun nuzul tersebut? Silakan tunjuk tangan. Asbabun nuzul dari surah Ad-Duha adalah tentang Nabi Muhammad SAW yang tidak didatangkan wahyu selama berhari-hari, sehingga ia menjadi jatuh sakit pun ia juga tidak didatangi wahyu selama berhari-hari. Jadi kaum Quraisy mengejeknya dan membuat isu bahwa Allah telah meninggalkan beliau, sehingga beliau menjadi gelisah. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha. Yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah meninggalkannya. Lalu Nabi Muhammad SAW percaya bahwa isu itu tidak benar dan tidak akan terjadi pada dirinya. Oke, beri tepuk tangan buat Hana. Terima kasih Hana, bagus sekali. Langsung kita ke materi sekarang ini. Ibu akan jelaskan tentang memahami surah Ad-Duha. Asbabun nuzulnya tadi sudah kita perhatikan. Pernah sakit, kemudian dia tidak turun wahyu selama beberapa hari, lalu datang wanita. Nah, akhirnya inilah yang membuat dia Allah menurunkan surah Ad-Duha. Nah, di sini sudah ada identitas surahnya. Surah ini adalah surah yang ke-93 dalam Al-Qur'an. Ya, surah ke-93 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 11 ayat seperti yang kalian sudah hafalkan. Apa aja isi kandungan dari surah Ad-Duha? Apa sekedar hanya hafalkah? Tidak. Tapi kita cermati ayatnya satu persatu. Dari ayat 1 ke 2 ini, Allah bersumpah dengan waktu duha dan malam ketika sunyi. Ini menunjukkan bahwa waktu itu terus berubah. Nggak ada tuh dari malam terus ke malam aja. Nggak ada. Nah, inilah artinya kehidupan itu mengalami perubahan. Kemudian di ayat ketiga menegaskan bahwa dia tidak meninggalkan Nabi. Dan tidak pula bencinya. Ayat ini menjadi penghibur bagi Nabi Muhammad yang sedang sedih karena wahyunya sempat
henti. Kemudian di ayat keempat, yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Artinya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Manusia tidak boleh mencintai dunia saja, tapi harus ingat akan adanya akhirat. Kemudian di ayat kelima, Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad bahwa dia akan memberikan karunia yang besar sampai beliau merasa puas dan bahagia. Untuk itu, Ibu ingin memberikan LKPD. Di sini kita akan berdiskusi kelompok. Ya, siapkan semuanya. Berarti sudah cukup ya, ini kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Sekarang perhatikan di situ ada sebuah masalah. Kita sudah tahu kandungan surah Ad-Duha. Sekarang ada masalah di situ. Masalahnya tentang apa? Oh, masalahnya kita harus mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ya, dikaitkan dengan kacamata surah Ad-Duha. Jadi misi kalian hari ini adalah menjadi dokter hati. Bagaimana solusi dari permasalahan itu yang mencakup tentang surah Ad-Duha. Ad-Duha inilah kunci jawabannya. Kalian buat mind mapping, membuat peta konsep dari jawaban kalian dengan dihias semenarik mungkin. Paham sampai sini? Untuk instruksinya? Baik. Oke. Sudah semua? Oke, silakan mengerjakan. Jadi ya, pusatnya adalah nama tokohnya bisa. Pusat di tengahnya, gue jelaskan. Pusatnya adalah di sini. Tengahnya apa? Oh, nama tokohnya, tentang apa masalahnya. Ya, bikin aja sini. Boleh diskusi? Iya, langsung diskusikan. Temennya cari di bukunya. Gak boleh mengandalkan kepada yang lain. Ini tugasnya menggambar, ini tugasnya mencari masalah. Ayo, boleh digunting, boleh, bebas. Nanti kasih gambar, dihias menarik mungkin. Ya, oke? Ada yang nulis Arabnya yang sesuai dengan masalah itu kira-kira ayat berapa ya gitu. Yo, Andika ngapain? Suruh dia hias-hias tuh. Kamu juga hias dulu pinggirannya, kanannya. Ayo, ini udah habis waktunya ya. Sudah selesai. Oke, semuanya? Oke, siap. Mari kita sambut. Kita mulai presentasi setiap kelompok. Sudah selesai semuanya ya? Oke, baik. Kita akan presentasi dimulai dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Bakis. Nama saya Zakira. Nama saya Zafran. Nama saya Rasid. Pertama-tama, permasalahannya adalah Santi merasa sedih karena gagal dalam lomba tahfiz tingkat kabupaten. Ia merasa Allah tidak adil dan meninggalkannya. Ia merasa Allah tidak adil karena ia sudah rajin beribadah tetapi ia masih gagal. Sekarang Santi malas beribadah dan sering mengurung diri. Solusi dari permasalahan Santi adalah Santi sebaiknya menyadari bahwa kegagalan bukan tanda Allah tidak adil atau tidak sayang. Dari surat Ad-Duha ayat 1-3 menjelaskan bahwa Allah tidak akan meninggalkan dan membenci hambanya. Dari permasalahan di atas, kita juga ada beberapa pertanyaan loh. Pertanyaan pertama adalah temukan potongan ayat 1-3 untuk menghibur Santi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Santi dan tetap menyayanginya walaupun ia sedang gagal. Allah ingin menjelaskan bahwa setelah masa malam pasti datang masa terang dan penuh harapan dua. Ini menenangkan Santi bahwa kesedihannya akan berlalu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga atau ke pertanyaan terakhir. Buatlah sebuah kartu ucapan motivasi yang berisi pesan dari ayat tersebut untuk Santi agar dia bangkit kembali. Nah, ada yang tahu nggak nih pesan yang paling cocok untuk Santi apa? Oke, silakan Reza. Untuk kelompok 1 saya ingin bertanya, kan di ayat 1-3 menceritakan Santi yang putus asa. Bagaimana cara Santi agar bisa terus istiqomah untuk tetap semangat dan tidak putus asa? Oke, boleh silahkan dijawab oleh kelompok 1. Terima kasih pertanyaannya Reza, saya akan menjawabnya. Pertama, tetap bersemangat dan tetap bersabar. Kedua, bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ketiga, memperbanyak zikir. Keempat, beribadah terus-menerus. Kesimpulannya adalah tidak boleh putus asa. Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Tetap optimis, mengingat nikmat Allah. Yang kelima adalah surah yang
Artinya Allah ulangi 2 kali dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi fa inna ma'al usri yusrah dan inna ma'al usri yusrah, yang berarti maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu tim perencana masa depan. Kenalkan, nama saya Hana. Kenalkan, nama saya Dimas. Hari ini kami akan membacakan tentang Bayu adalah anak orang kaya yang sangat manja. Ia merasa uang adalah segalanya dan tidak mau belajar tentang agama. Karena menganggap kesuksesan hanya diukir dari barang mewah, ia lupa bahwa semua di dunia ini hanya sementara. Dari permasalahan ini ada 3 nomor permasalahan yang akan kita jawab. Nomor 1. Analisis makna ayat 4 tentang akhirat lebih baik dari dunia. Apa maksudnya dalam konteks kekayaan Bayu? Analisis ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula, mengartikan tentang kehidupan di akhirat jauh lebih baik dan kekal dibandingkan kehidupan di dunia yang hanya sementara. Dalam konteks Bayu ini mengajarkan bahwa kemewahan duniawi dan kekayaan materi tidaklah sebanding dengan bahagia dan pahala abadi. Fokus Bayu yang hanya menganggap uang adalah segalanya merupakan hal yang sangat keliru. Karena kesuksesan sejati bukan dari harta benda yang akan ditinggalkan saat mati, tetapi yang diukur dari bekal untuk kehidupan. Pertanyaan kedua adalah Isi tabel perbandingan apa yang dimiliki Bayu dan di dunia vs apa yang dijanjikan Allah di akhirat ayat 5. Walasau yu'ti rabbuka fatardo. Apa yang dimiliki Bayu di dunia adalah uang yang banyak, barang-barang mewah, merasa sukses karena harta, dan semua bersifat sementara. Apa yang dijanjikan Allah di akhirat ayat 5, yaitu karunia yang besar, kehidupan yang lebih baik dan kekal, merasa puas dan ridho karena pahala dan surga, dan semua bersifat abadi. pertanyaan ketiga adalah buatlah diagram timbangan visual yang menunjukkan mana yang lebih berat atau berharga menurut surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kehidupan di akhirat jauh lebih baik dan berharga bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya dibandingkan kehidupan di dunia. Dan kesimpulannya adalah Harta duniawi bersifat sementara dan akhirat lebih baik serta lebih berharga dibandingkan dunia. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ingin menanggapi? Dari pertanyaan itu ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan Anggita. Untuk kelompok 2, apa bukti kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad dalam surah Ad-Duha? Kasih sayangnya adalah kehidupan yang lebih baik, karunia yang besar, merasa puas dan ridho, serta semua bersifat abadi. Oke, beri tepuk tangan semua untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tim detektif Nikmat, permasalahan Andi. Perkenalkan, nama saya Reski. Nama saya Reza. Nama saya Deskia. Nama saya Talita. Permasalahan Andi merasa minder karena ia merasa dari keluarga sederhana. Ia sering membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa Allah tidak memberikan nikmat apapun kepadanya. Ia lupa banyak kemudahan yang sudah ia terima sejak kecil.
Solusi. Andi harus menyadari bahwa Allah telah memberikannya banyak nikmat. Andi juga harus belajar bersyukur, tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan meyakini bahwa Allah tidak memberikannya pertolongan kepada hambanya. Soal nomor 1. Bedah ayat 6, 7, dan 8. Identifikasi 3 kondisi Nabi Muhammad sebelum menerima pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidaka yatima fa'awa wa wajadaka dona fa'ada wa wajadaka a'ila fa'agana. 1. Yatim. Nabi Muhammad sejak kecil tidak memiliki ayah. 2. Belum mendapat petunjuk. Beliau belum mendapat wahyu. Belum menjadi nabi. 3. Dalam kondisi kekurangan. Hidup sederhana dan terbatas secara ekonomi. Buatlah garis waktu syukur yang menghubungkan cerita Nabi di ayat 6 dan 8 dengan pengalaman hidup anggota kelompok. Masa kesulitan, pertolongan Allah, rasa syukur. Nabi Muhammad, yatim, dilindungi Allah. Bingung, diberi petunjuk, kekurangan, dicukupi rezeki. Pengalaman kelompok, kesulitan belajar, dibantu Allah jadi paham. Masalah keluarga, diberi jalan keluar. Kesimpulannya, Andi menyadari bahwa Allah SWT tidak akan meninggalkan hambanya dan Allah akan selalu ada dengan hambanya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa semuanya, bagus-bagus sekali presentasinya. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Alhamdulillah, semuanya. Di sini bagus-bagus semua presentasinya dan juga hasil karyannya, ya. Oke, bagus sekali. Bersyukur atas nikmat Allah, tidak boleh berputus asa. Itu semua adalah gabungan dari semua ayat surah Ad-Duha. Baik, sekarang kita ice breaking dulu. Tepuk semangat ya. Dang dang ding ding ding. Oke, sekarang sudah selesai materi, kita akan melakukan post test atau asesmen formatif untuk mengingat kembali. Udah paham belum ya surah Ad-Duhanya? Kita buka HP-nya. Sudah masuk background-nya? Oke, kita cek lagi kemampuan kalian setelah ini. Sudah semakin paham apa belum soal surat Ad-Duhanya? 268900. Langsung masuk. Ayo, jangan fokus. Ketepatan, kecepatan. Jadi bukan hanya benar tapi cepat. Oke, beri tepuk tangan buat Nabil, Dimas, dan Novian. Silakan maju ke depan. Nabil, Dimas, dan Novian, maju. Ayo Nabil, Dimas. Wah, ini cowok-cowok semua. Yang perempuan kemana? Ayo. Nabil juara pertama, selamat ya. Terus Dimas, baru Novian. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke, alhamdulillah semuanya bagus. Sudah semakin mantap. Buktinya 81%. Semuanya rata-rata benar mengerjakannya. Ibu ingin kita tarik kesimpulan dari surah Ad-Duha ini. Ayo, siapa yang mau maju? Balkis, oke silakan Balkis. Kesimpulannya adalah, boleh? Ya, silakan. Tidak boleh berputus asa. Allah Ya. akan meninggalkan hambanya, tetap optimis, mengingat hikmat Allah. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Oke, beri tepuk tangan buat Balkis. Setelah kita tahu itu, Ibu beri penguatan dulu bahwa ingat kalau Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Oke, sekarang Ibu beri kartu refleksi. Kalian seru nggak pelajaran hari ini? Seru nggak? Oke, sekarang kalian boleh tuliskan kira-kira perasaan kalian seperti apa ya? Ya, tolong dibagikan. Singkat aja, bagaimana perasaan kalian hari ini, tuangkan di dalam refleksi tersebut. Aku senang pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu ada janji kebaikan. Kalian
kita refleksikan setelah kita pelajari surah Ad-Duha ini, kita akan buat satu janji kebaikan. Contohnya, aku tidak akan mengejek temanku lagi. Buat satu janji kebaikan, nanti ditempel di pohon pojok baca. Tempel di sini. Satu kebaikan kalian yang akan kalian itu ya. Nah, buat pengingat kalian, oh besok ayah ada di pohon ini, aku tidak akan melakukannya lagi. Oke, sekarang ibu akan memberi siapa tadi kelompok yang terbaik. Ya, kelompok terbaik yang presentasi tadi jatuh kepada, ada 6 orang ya. Kelompok 2, beri tepuk tangan. Oke, silakan maju. Ayo cepat, ini. Ayo maju. Sudah semua? Silakan masukkan kartu refleksinya ke ibu. Balik lagi. Selamat ya. Selamat ya. Ya. Double Dimas. Iya, oke. Sudah? Silakan kumpulkan kartu refleksinya. Apa aja? Oh, tadi senang aku tadi bisa bekerja sama gitu. Di sini ibu akan memberikan, tadi sudah kesimpulan, ibu sudah memberikan umpan balik. Sekarang ibu akan memberikan tugas LKPD untuk kalian kerjakan di rumah, ya. Sudah cukup semuanya? Seru nggak teman-teman belajar hari ini? Seru. Kalian besok mau bersemangat lagi nggak dalam belajar? Insya Allah. Rajin beribadah lagi dan tetap bersyukur kepada Allah. Oke. Untuk pekan depan, minggu berikutnya, kita setelah surah Ad-Duha ini selesai, kita akan masuk ke materi. Ibu sedikit spill bocoran, yaitu tentang surah Al-Insyirah. Kalian sudah hafal semua? Nah, itu nanti akan berkaitan juga dengan surah Duha. Bahwa di dalam Al-Insyirah ada bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran ini, alhamdulillah ibu bersyukur kalian bekerja sama dengan baik. Alhamdulillah, seru nggak materi hari ini? Seru. Alhamdulillah bisa belajar dengan baik. Mari kita berdoa sebelum pulang. Ayo, baca. Mari kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Oke, ingat mind mapping yang kalian buat semuanya nanti ditempel di kelas agar selalu menjadi pengingat kalian bahwa mind mapping ini adalah peta konsep kita untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, karena semuanya itu adalah nikmat dari Allah dan senantiasa bersyukur. Oke, ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang.